Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, buah apakah yang akan saudara produksi hari ini? Yakobus memilih 2 buah roh dari 9 buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kebenaran dan damai. Sudahkah saudara merencanakan buah kebaikan, buah damai sejahtera yang seperti apa yang akan saudara bagikan kepada orang-orang di sekitarmu hari ini, besok juga? Yakobus menyandingkan hikmat dengan buah kebenaran dan kedamaian. Sebab ada orang yang tidak berhikmat, sehingga buah yang dihasilkan adalah iri hati, mementingkan diri sendiri, kekacauan, memegahkan diri, segala bentuk perbuatan jahat dan dusta. Boleh kita lihat di ayat 17. Nah, Yakobus memberikan petunjuk praktis bagaimana kita dapat hidup dengan kebijaksanaan, sehingga kebenaran dan damai terpancar dalam tindakan kita. Ia mengatakan bahwa kebijaksanaan yang berasal dari Allah akan tampak dalam tindakan yang baik dan sikap yang rendah hati terhadap sesama. Kebijaksanaan yang sejati tidak sekedar berbicara dengan kata-kata yang pintar, tetapi lebih jauh daripada itu. Ia melibatkan kehidupan sehari-hari kita. Ingat, buah tidak dinikmati oleh pohonnya, tapi dinikmati oleh orang lain. Maka kebaikan dan kebenaranmu harus dinikmati orang-orang terdekatmu. Bila selama ini saudara jarang memberi buah untuk dinikmati orang lain, inilah saatnya. Biarkan orang lain menikmatinya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa hidup kita sulit menghasilkan buah? Yakobus menunjukkan ada 5 sifat yang menghalangi atau yang menjadi parasit yang harus kita berantas agar kita bisa berbuah. Apa-apa sajakah itu? Ternyata yang menghambat kita berbuah, yang pertama kecemburuan, persaingan, ambisi, kesombongan, dan selalu ingin menang sendiri. Kelima parasit ini adalah hambatan untuk bertindak benar dan bertindak damai bagi orang lain. Pada saat iri hati atau cemburu muncul di dalam diri kita, maka sisi kesombongan akan muncul dari dalam diri kita juga. Mengapa? Dia akan merasa lebih hebat, bahkan merasa paling hebat dari orang lain, sehingga mendorong dia untuk merancang bahkan melakukan kejahatan lainnya. Sebaliknya, Yakobus juga menyinggung pentingnya menciptakan rasa damai dalam hidup kita. Hidup damai penuh dengan kekacauan. Mereka yang menjalin damai dengan sesama dan hidup dalam kerendahan hati akan menghasilkan pohon kehidupan yang penuh dengan buah kebaikan. Orang yang berhikmat selalu menyimpan kedamaian di dalam hatinya. Periksa hatimu. Damaikah meski banyak persoalan? Harusnya damai. Hati yang damai tidak boleh dirampas oleh beban hidup dan persoalan yang datang silih berganti. Hati yang damai akan mencari dan menemukan jalan keluar atas setiap persoalan dalam hidupnya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mencipta kita
sebagai manusia dengan memberinya akal dan pikiran, supaya kita tidak dikuasai keinginan hawa nafsu dunia. Akal dan pikiran yang Allah beri mendorong kita hidup berhikmat di dalam Tuhan dengan relasi yang sehat dengan sesama. Akal dan pikiran yang diberikan kepada kita bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk membenci, menipu, merendahkan, dan mementingkan diri sendiri, tetapi supaya kita dapat saling mengasihi. Damai sejahtera tidak berarti hidup tanpa konflik. Ini adalah keadaan hati yang dipenuhi dengan kasih, pengertian, dan pengampunan. Ketika kita mencari kebijaksanaan dari Allah, kita berusaha untuk mengadakan perdamaian, baik dengan diri sendiri, dengan sesama, maupun dengan Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada pertanyaan awal saya tadi. Apakah hidupku mencerminkan kebijaksanaan yang berasal dari Allah dalam setiap tindakan saya? Kedamaian apakah yang akan saya ciptakan hari ini? Jangan tunggu nanti atau besok. Lakukan sekarang, agar orang-orang terdekatmu bisa melihat, menikmati buah manis yang keluar lewat tutur kata dan perbuatanmu. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita.